Perjalanan seorang salik tidak akan sempurna sebelum ia memasuki wilayah pemahaman tentang nafs, yaitu jiwa dalam berbagai tingkat dan martabatnya. Dalam makrifat, nafs bukan hanya identitas psikologis manusia, melainkan satu entitas halus yang memuat potensi kebinatangan hingga keilahian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10, "Wa nafsin wa ma sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kad aflaha man zakaha, wa kad khaba man dasaha." Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikannya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Maka jelas bahwa nafs bukanlah musuh yang harus dibunuh, tetapi ladang yang harus ditanam, dibajak, dan disucikan hingga memantulkan cahaya ilahi. Dalam ilmu makrifat, makam nafs terbagi ke dalam 7 tingkatan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama sufi besar, di antaranya Imam Al-Ghazali, Al-Qushairi, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tingkatan pertama adalah an-nafs al-ammarah bis-su, yaitu jiwa yang mendorong kepada kejahatan. Inilah nafsu murni yang dikuasai oleh syahwat, ghadab, dan kesenangan duniawi. Jiwa ini belum tersentuh oleh cahaya tauhid, maka hidupnya adalah penghambaan kepada ego dan dunia. Tingkatan kedua adalah an-nafs al-lawwamah, jiwa yang mencela. Pada makam ini, ruh mulai sadar akan kesalahan dan dosa, lalu mencela dirinya sendiri, namun masih lemah untuk tetap dalam ketaatan. Tingkatan ketiga adalah an-nafs al-mulhamah, jiwa yang diberi ilham. Di sini ruh sudah mulai mendapat sinyal dari langit berupa petunjuk dan bisikan kebaikan. Maka muncullah kebeningan hati dan rasa ingin mendekat kepada Allah. Tingkatan keempat adalah an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tentram. Maqam ini disebut dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Jiwa ini telah mengenal Tuhannya, tidak lagi diguncang oleh dunia, dan tidak lagi berharap kepada makhluk. Segala sesuatu dipandang sebagai manifestasi dari kehendak Allah semata. Tingkatan kelima adalah an-nafs ar-radiyah, jiwa yang ridha. Dalam maqam ini, sang hamba tidak hanya menerima takdir dengan lapang dada, tetapi juga ridha atas segala ketentuan, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan. Ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah tanpa protes. Kemudian tingkatan keenam adalah an-nafs al-mardiyah, jiwa yang diridhai. Dalam makam ini Allah lah yang telah ridha kepada hamba tersebut. Segala lintasan hatinya telah dibersihkan oleh Allah, sehingga tidak ada kehendak dalam dirinya selain kehendak Allah. Terakhir adalah tingkatan ketujuh, an-nafs al-kamilah, jiwa yang sempurna. Ini adalah makam para nabi, para wali kutub, dan para insan kamil yang telah fana dalam zat dan baka bersama Allah. Mereka adalah cermin yang jernih dari cahaya Allah. Mereka tidak lagi memiliki identitas keakuan, sebab seluruh keberadaan mereka adalah manifestasi dari kehendak dan ilmu Allah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis qudsi, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Martabat nafs ini bukanlah tahapan teoretis belaka, tetapi harus dilalui secara nyata melalui suluk, riyadah, dan mujahadah. Maka seorang salik harus membakar nafsunya dengan api zikir, menajamkan basyirahnya dengan tafakur, dan menyinari jalannya dengan cahaya guru mursyid. Guru yang sejati bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi membimbing ruh menuju makam tajalli. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka mendapati seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Maka dalam makrifat tidak cukup hanya mengandalkan kitab dan logika. Harus ada pembimbing ruhani yang telah lebih dahulu berjalan dan menyaksikan. Perjalanan nafs menuju kesempurnaan juga sejalan dengan pemahaman tentang martabat 7 dalam hakikat wujud, yaitu ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam mitsal, alam ajsam, dan insan kamil. Dalam ahadiyah, Allah berada dalam kemutlakan yang tidak bisa dijangkau akal maupun hati. Dalam wahdah terjadi tajalli pertama berupa Ahmad,
sebagai manifestasi pertama dalam kegaiban. Dalam wahidiyah tampak ruhullah, dan dari ruh ini terpancar Nur Muhammad. Lalu muncullah alam arwah sebagai lautan ruh-ruh. Kemudian turun ke alam mitsal yang merupakan bayangan hakikat, dan akhirnya ke alam ajsam, dunia jasmani. Maka dalam diri insan terkumpul seluruh lapisan tersebut. Dan siapa yang mampu menyibak seluruh lapisan itu, maka ia adalah insan kamil, wakil Allah di muka bumi. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan perihal kekhalifahan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah bukan hanya pemimpin dunia, tetapi cerminan dari wajah Allah, yang di dalam dirinya terpantul seluruh sifat dan asma Allah. Maka makam insan kamil adalah makam di mana seorang hamba telah kembali ke asalnya, yakni kepada Nur Muhammad, yang merupakan tajalli pertama dari zat yang maha mutlak. Dalam hadis disebutkan, awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Maka seluruh nafs, seluruh martabat, seluruh ibadah, seluruh suluk, sejatinya adalah proses kembali kepada asal, yaitu Nur Muhammad, yang hakikatnya adalah tajalli dari Ahad. Dalam perjalanan makrifat, apabila seorang salik telah memahami dan menyucikan martabat nafsnya, serta menapaki makam-makam zikir dan penyaksian, maka ia akan mendekati wilayah paling rahasia dan agung yang disebut oleh para arif billah sebagai sirrullah, rahasia Allah. Sirrullah adalah kedudukan paling dalam diri manusia, tempat di mana Allah bersemayam secara spiritual, bukan dalam bentuk fisik, karena Allah tidak bertempat dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Hal ini ditegaskan dalam hadis qudsi. Tidak dapat memuatku langit dan bumi, tetapi yang dapat memuatku adalah hati hambaku yang mukmin. Maka sirrullah adalah tempat bersemayamnya tajalli zat ilahi dalam diri seorang mukmin sejati. Tajalli ini bukanlah sekadar pantulan atau ilham, tetapi kehadiran langsung Allah dalam kesadaran seorang hamba yang telah fana, lenyap dari keakuannya, dan baka, kekal, dengan sifat-sifat Allah. Fana bukan berarti tiada secara fisik, tetapi tiadanya ego, keinginan pribadi, dan segala bentuk hawa nafsu. Fana adalah kehancuran keakuan di hadapan keagungan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Innal ladzina ittakhadzu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadzat baita, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. La kanu ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Inilah permisalan bagi orang yang masih bergantung pada selain Allah. Maka dalam makam fana, semua sandaran selain Allah runtuh. Dalam keadaan ini, hamba akan menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah, dan kembali kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Inilah bentuk tertinggi dari tauhid, menyaksikan bahwa tidak ada wujud yang hakiki selain Allah. Dunia menjadi tirai yang disibak, dan yang tampak hanyalah Allah dalam segala manifestasinya. Dalam makrifat, ini disebut tauhid wujud. Bukan berarti menyamakan makhluk dengan Khalik, tetapi menyaksikan bahwa wujud hakiki hanyalah satu, yaitu wujud Allah, dan semua selainnya adalah wujud majazi yang tidak berdiri sendiri. Tingkatan ini sulit dijelaskan dengan kata-kata, sebab makrifat sejati bukan untuk diceramahkan, melainkan untuk disingkapkan melalui penyaksian ruhani. Namun para sufi memberikan perumpamaan agar para pencari bisa meraba jalan. Seperti seorang yang memandang cermin, ia melihat wajahnya, tetapi itu hanyalah pantulan, bukan dirinya yang asli. Demikian pula makhluk, seluruhnya adalah cermin yang memantulkan cahaya Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dia dalam tafsir para arifin, cahaya yang dimaksud bukan cahaya fisik, tetapi nur al-makna, cahaya makna yang menerangi hati, ruh, dan hakikat. Ketika hati telah diterangi oleh nur ini, maka segala yang dilihat bukan lagi bentuk, tetapi makna. Maka pencari tidak lagi sibuk dengan wujud, tetapi terlarut dalam zat yang maha wujud. Setelah fana, makam selanjutnya adalah baka, yaitu kekekalan bersama Allah. Dalam baka, hamba bukan lagi hamba biasa, tetapi hamba yang hidup, bergerak, bernafas, dan berkata dengan Allah.
bukan berarti menjadi Allah, tetapi semua kehendaknya telah luluh dalam kehendak Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Maka dalam makam baka, hamba menjadi wakil Allah di bumi dalam arti hakiki, bukan simbolik. Inilah kedudukan insan kamil, manusia sempurna yang seluruh keberadaannya mencerminkan asma dan sifat Allah. Para nabi dan para wali kutub mencapai makam ini sebab mereka telah melebur dalam lautan zat. Dalam kitab-kitab tasawuf klasik seperti Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, dijelaskan bahwa insan kamil adalah titik temu antara zat dan makhluk. Itu adalah rahasia Allah yang terzahir dalam bentuk manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah bukan hanya penguasa bumi, tetapi bayangan Allah di dunia. Proses menuju sirullah ini memerlukan penyucian hati yang terus-menerus. Sebab sirullah tidak akan muncul dalam hati yang kotor, sombong, dan penuh ambisi dunia. Maka dibutuhkan mujahadah an-nafs, yaitu perjuangan melawan ego. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, musuh terbesarmu adalah nafsumu yang berada di antara dua rusukmu. Maka jihad terbesar bukan melawan musuh luar, tetapi musuh dalam, nafsu, syahwat, ego, dan keakuan. Dengan mujahadah, Allah akan membuka hijab demi hijab hingga sang hamba mencapai penyaksian. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, وَلَقَدْ جَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka lalai dari Allah adalah kegelapan hati, dan zikir adalah cahaya yang menyingkap tabir. Ketika zikir telah menjadi napas, maka hati menjadi cermin Allah. Sirullah adalah pusat dari semua cahaya. Ia adalah titik tak dikenal dalam diri kita yang memancar tanpa suara. Dalam tafsir Ma'rifat, sirullah disebut juga sebagai qalbul qulub, jantungnya hati, atau ainul qalb, mata batin terdalam. Tidak ada yang bisa mencapainya kecuali yang dibimbing langsung oleh Allah melalui guru mursyid yang kamil. Dalam surah Al-Kahfi ayat 65, kisah Musa dan Khidir mengajarkan bahwa ilmu hakikat tidak bisa diraih hanya dengan ilmu zahir. Maka guru mursyid adalah cermin Allah yang telah menyibak tabir-tabir keegoan. Melalui sir ini, seseorang menyaksikan bahwa seluruh wujud adalah ayat, dan seluruh makhluk adalah lafaz dari satu kalimat, La ilaha illallah. Setelah memahami makam sirrullah, maka langkah seorang salik akan diarahkan menuju kesempurnaan penyaksian terhadap sumber segala cahaya, yaitu Nur Muhammad, yang merupakan manifestasi pertama dari kalimat kun fayakun yang keluar dari hembusan ilahi. Dalam istilah para ahli hakikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa, yang disebut sebagai Ahad, menghembuskan hembusan pertamanya yang disebut sebagai Ahmad, lalu menjadi Ruhullah, dan darinya terpancar Nur Muhammad, sebagai cahaya pertama yang meliputi segala kejadian di alam semesta. Inilah cahaya awal yang menyinari langit dan bumi, sebelum ada langit dan bumi, bahkan sebelum tercipta arsy dan kursi, dan dari cahaya inilah seluruh makhluk Allah diciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, Alastu birabbikum, qalu bala syahidna, maka sesungguhnya itu adalah momen penyaksian ruhani dalam alam arwah terhadap keesaan Allah yang hakiki. Ayat ini menggambarkan pengakuan ruh bahwa Allah adalah Rabb-nya, dan penyaksian ini bukan sekadar ikrar, melainkan pencapaian spiritual yang abadi. Para arifin menyebut momen ini sebagai tajalli awal, yaitu penyinaran pertama dari zat Allah yang tak terlihat ke dalam bentuk kesadaran yang bisa disaksikan oleh ruh manusia. Dari sinilah lahir hubungan fitrah antara ruh dan Rabb-nya, hubungan yang bukan berdasarkan akal, tetapi kesaksian batin yang murni. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Nur Muhammad dalam ilmu hakikat bukanlah makhluk biasa, tetapi adalah hakikat segala makhluk. Ia adalah hakikatul haqa'iq, yaitu kebenaran dari segala kebenaran. Dalam tafsir Sufi, Nur Muhammad adalah perbendaharaan tersembunyi, kanzan makhfiyan, yang ingin dikenal, maka Allah menciptakan makhluk melalui pancaran cahayanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, "Awalu ma khalaqallahu nuri." Sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Maka seluruh wujud merupakan cabang dari cahaya ini. Oleh karena itu, memahami Nur Muhammad berarti menyibak rahasia awal penciptaan dan sekaligus mengenali jalan menuju Allah, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pintu gerbang menuju makrifatullah yang sejati. Di dalam martabat 7 yang dijelaskan dalam kitab-kitab tasawuf, Nur Muhammad berada pada martabat ahadiyah yang kemudian menurun ke wahidiyah, lalu menjadi alam arwah, dan seterusnya hingga ke alam syahadah. Maka, setiap martabat adalah lapisan dari manifestasi Allah yang menurun melalui cahaya. Nur Muhammad berada di awal sekaligus di setiap lapisan tersebut. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Allah menyatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dalam tafsir Ma'rifat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar penutup nabi secara historis, melainkan juga awal dan akhir secara hakikat, awal dari cahaya dan akhir dari penyempurnaan kenabian. Penyaksian terhadap Nur Muhammad bukanlah sesuatu yang dicapai dengan penglihatan mata, tetapi dengan mata hati yang telah dibersihkan oleh zikir dan mahabbah. Sebagaimana dalam surah Al-Fatih ayat 8, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa najira." Sesungguhnya kami mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi berarti beliau adalah cahaya yang menyaksikan dan disaksikan. Maka setiap salik yang menginginkan ma'rifatullah harus terlebih dahulu sampai kepada ma'rifatul Rasul, yaitu mengenal hakikat Rasulullah sebagai cahaya petunjuk, bukan hanya sebagai manusia sejarah. Cahaya ini tidak terputus. Ia masih menyinari jiwa-jiwa yang bersih dan menyambung kepada para mursyid kamil yang merupakan pewaris cahaya kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ulama adalah pewaris para nabi." Namun pewaris di sini bukan pewaris kitab semata, melainkan pewaris cahaya, yaitu mereka yang telah menempuh perjalanan ruhani, fana dalam Rasul, dan baka dalam Allah. Mereka itulah para wali, kutub, dan para arif billah yang menunjukkan jalan kembali kepada asal cahaya. Dalam diri manusia, cahaya ini tersimpan di lubuk paling dalam dari hati yang disebut Latifah Muhammadiyah. Ia bukan sekadar titik spiritual tetapi jembatan antara jasad dan ruh, antara dunia dan akhirat, antara makhluk dan khalik. Maka setiap zikir, syalawat, dan renungan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah usaha untuk membangkitkan dan menyambung kembali dengan cahaya Nur Muhammad dalam diri. Ketika latifah ini tersingkap, maka seorang hamba akan mengalami apa yang disebut oleh para sufi sebagai hadirat Muhammadiyah, yaitu penyaksian ruhani terhadap cahaya kenabian. Cahaya ini bukan khayalan atau rekaan, tetapi hakikat yang dapat dirasakan oleh hati yang telah tercerahkan. Dalam surah At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, bil mu'minina ra'ufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ayat ini bukan hanya pujian, tetapi petunjuk bahwa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ada dalam bentuk ruhani yang menyertai umatnya hingga hari kiamat. Dalam kenyataannya, setiap pencari yang mencapai makam Nur Muhammad akan menyaksikan bahwa seluruh alam semesta ini sebenarnya adalah manifestasi dari satu cahaya. Gunung, laut, angin, manusia, dan bahkan waktu, semuanya adalah bayangan dari Nur Muhammad. Maka tasawuf tidak lagi memandang dunia ini sebagai hambatan menuju Allah, melainkan sebagai ayat-ayat Allah yang berbicara tentangnya. Dengan cara inilah salik dapat menembus batas dimensi, dari alam syahadah menuju alam malakut, dan dari alam malakut menuju jabarut, lalu ke lahut, hingga sir tertinggi.
Pada akhirnya makam Nur Muhammad adalah jantung dari perjalanan makrifat, karena melalui cahaya ini Allah dikenal, dan melalui cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba akan sampai kepada cinta Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, hingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia." Cinta ini bukan cinta biasa, tetapi cinta hakikat yang menghubungkan ruh dengan ruh, dan cahaya dengan cahaya. Maka siapa yang mencintai Nur Muhammad, sungguh ia telah menyentuh rahasia ilahi,